Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Semoga pagi hari ini sehat semua, ya, sehingga kita dapat belajar dengan semangat, ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang PKN, ya, menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Kalau kemarin kita sudah belajar sila pertama, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, termasuk kita harus banyak bersyukur. Itu berarti kita mengamalkan sila pertama. Kalau sekarang kita akan membahas sila kedua dari Pancasila. Bagaimana bunyinya anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Ya. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Anak-anak bisa perhatikan keberagaman bisa yang ada di rumah, di sekolah maupun di lingkungan, ya. Nanti anak-anak bisa memperhatikan. Bisa dari fisiknya, ya, mungkin hidungnya ada yang mancung, ada yang enggak, bisa juga rambutnya, ada yang keriting, ada yang lurus, badannya, ya. Nah, itu contoh keberagaman fisik. Ada juga dari kegemaran, ya, suku bangsa, ya, dan lain-lain. Nah, itu kita harus bersyukur. Ya, kalau tadi kita sudah membahas tentang keberagaman, ya, fisik, misalnya tadi, ya, dari bentuk hidung, warna kulit, bentuk badan, ya. Nah, rambut. Nah, itu selain dari fisik, anak-anak juga harus tahu, ya, perbedaan itu bisa kegemaran, bisa makanan kesukaan, bisa olahraga, bisa juga cita-cita. Tetapi kita harus tetap menghormati, ya, walaupun kita berbeda cita-cita, berbeda makanan kesukaan, ya, berbeda kegemaran olahraga. Nah, ini sekarang manfaat sikap bersatu di sekolah sebagai berikut. 1, ya, suasana kelas yang nyaman dan tertib. Kalau kita saling menghormati, tidak ada yang bermusuhan, maka kita berada di kelas terasa nyaman, tenang, ya, semua bisa tertib. Yang kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Jadi kita dengan teman menjadi bersaudara. Kalau ada yang tidak bawa buku, kita pinjemin. Kita punya makanan lebih, kita bagi, ya. Nih. Terus yang ketiga, saling membantu jika mengalami kesulitan. Apabila ada temannya yang jatuh, kita tolong, tidak kita tertawakan loh, ya. Teman kita lagi sedih, kita hibur, lagi dapat musibah, kita bantu. Nah, ini. Terus yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan. Jadi, kalau kita dengan teman bisa rukun, tidak ada rasa iri, dengki, ataupun suka mengolok-olok, ya, menggunjing. Nah, insya Allah kita akan selalu rukun, tidak ada perselisihan di dalam kelas. Nah, padahal itu juga termasuk perintah agama loh, ya. Tidak boleh menggunjing, tidak boleh mengolok-olok, dalam Quran ada itu, ya. Termasuk anak-anak tidak boleh sombong, ya. Nanti insya Allah ini terjalin kerukunan. Keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Ya, tadi anak-anak bisa lihat keberagaman itu apa saja. Bisa dari fisik, makanan kesukaan, suku bangsa, bahasa, ya, dan lain-lain. Nah, ketika semua bisa bersama-sama, anak-anak lihat itu di gambar, ya, perhatikan. Ada yang nyapu, ada yang nyiramin bunga, ada yang membuang sampah, semua terasa rukun. Maka nanti akan tercipta kenyamanan, ya, dan kelas kita akan menjadi bersih.
bersih ya. Cara menyikapi keberagaman. 1. Menghargai pendapat teman. Jadi setiap melakukan sesuatu, kalau ada temannya lagi berbicara, kita juga harus mendengarkan. Gantian, jadi tidak bisa kalau bicaranya bareng-bareng, nanti kalau enggak begitu tidak ada yang mendengarkan ya. Jadi diingat, menghargai pendapat teman. Yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Tadi walaupun kita berbeda, kita tidak boleh saling menghina, mengejek ya. 3. Berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan ya. Manfaat hidup rukun di sekolah. Coba apa saja anak-anak ya? 1. Memiliki banyak teman. Kalau kita rukun, sayang dengan teman ya, dengan yang lebih besar atau lebih tua kita menghormati, dengan yang lebih kecil kita menyayangi, maka tercipta kerukunan ya. Jadi kita memiliki banyak teman, semua orang akan senang dengan kita. Yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman ya. Coba kalau ada teman kita sakit, kita jenguk, pasti akan erat hubungannya ya. Teman kita tidak bawa buku, kita pinjemin. Nah itu. Terus yang ketiga, tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Bila kita rukun, hati kita damai, nyaman dengan teman. Di kelas pun kita akan merasa betah ya, karena temannya banyak. Tapi coba kalau kita sering bertengkar, jadi tidak nyaman di kelas, jadi tidak kerasan ya kalau di kelas, pengennya pulang terus. Nah ini ya. Kalau tadi manfaat hidup rukun, sekarang manfaat kerjasama di sekolah. Apa Nana? 1. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Tadi contohnya kalau kita piket ya, dikerjakan bersama-sama akan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan ya. Coba kalau kita nyapu sendiri, nyulain sendiri, ngepel sendiri, buang sampah sendiri, menghapus papan tulis sendiri, akan terasa berat. Tapi kalau ini dikerjakan dengan bersama-sama, maka akan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan ya. Dengan kita bekerja sama, kita akan menjadi bersatu. Saling menghargai keberagaman di sekolah. Sikap saling menghargai sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jika kita saling menghargai perbedaan, kita akan memiliki banyak teman dan tetangga. Sikap saling menghargai akan menciptakan rasa aman dan damai di lingkungan sekitar. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah 1. Menceritakan pengalamanmu tentang menghormati atau menghargai keberagaman yang ada di sekolah ya. Demikian materi kali ini, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.